Halo teman-teman semua, saya ucapkan selamat datang khususnya bagi teman-teman mungkin yang tidak sengaja mampir di channel ini ya. Channel ini merupakan channel yang secara khusus mengupas tentang dunia saham, di mana bisa teman-teman temukan informasi mengenai analisa fundamental, analisa teknikal hanya di YouTube channel saya ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ulasan teknikal, di mana saya pilihkan saham-sahamnya secara khusus yang saat ini saya deteksi sedang berada di area key resistnya. Di mana jika nantinya saham-saham ini mampu keluar dari area key resistnya, maka saham-saham ini berpotensi untuk bergerak secara rally atau bergerak dalam tren naik yang kuat. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ulasannya, saya mohon dukungan teman-teman semua untuk subscribe YouTube channel ini, ya, dan juga silakan like, share, serta put komentar teman-teman pada kolom video. Ataupun teman-teman juga bisa join di free channel Telegram saya di @smsaham, di mana memang secara khusus pada channel ini saya akan memberikan berbagai macam ulasan teknikal serta market update penting yang dapat membantu teman-teman sebelum nantinya memutuskan untuk dalam entry ke dalam sebuah saham. Untuk link join channel ini bisa teman-teman temukan pada deskripsi video. Oke, seperti biasa di awal akan saya mulai dengan ulasan daripada teknikal ISG. Ya, seperti yang pernah saya utarakan di channel Telegram saya, bahwa saat ini IHSG sedang berada di area resist kuatnya ya. Ini tampak di area resist gambar kotak kuning yang saya buat ini, di mana memang saat ini IHSG mengalami koreksi yang wajar ya. Jadi dia mengalami retracement itu setelah dia menyentuh area resist kotak kuning. Jadi tugas IHSG nantinya adalah harus mampu keluar dari area resist kotak kuning ini, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ada dua skenario sebenarnya yang bisa terjadi ya. Jadi pertama dia turun terus untuk menutup gap ini, yang sebetulnya ini memang belum ditutup. Ini jadi merupakan sebuah peluang untuk mengalami penurunan, ataupun dia kembali naik ya, kembali berhasil melakukan breakout di area resist kuatnya. Oke, kurang lebih sebagai berikut. Sekarang untuk ulasan teknikalnya sendiri akan saya mulai dengan saham Adaro. Ya, saham Adaro ya, volume up ya, sangat kuat sekali. Nah, di sini kita bisa lihat ya, saham Adaro ini sedang berada ya di area resist kuatnya. Dan kita lihat di sini sebelumnya dia mencoba diuji ya. Jadi teman-teman kalau lihat di sini dia mencoba menguji dengan adanya upper shadow di situ, tapi tidak berhasil, kemudian mengalami konsolidasi dan sekarang kembali menguji ya. Otomatis nantinya jika dia mampu keluar dari area resist kunci tersebut, dia akan bergerak dengan kuat. Oke. Nah, kira-kira akan bergerak kemana sekarang Adaro ya kalau dia berhasil keluar dari area resist kunci tersebut, teman-teman ya. Di sini saya melihat sebuah area yang bisa kita jadikan sebagai target price. Ya, kurang lebih itu di area sini, teman-teman ya. Iya. Oke, kurang lebih di area tersebut ya. Jadi di area sekitar 1670 sampai 1680 ya sebagai area target price Adaro berikutnya ya. Dan jika dilihat dari historiskalnya, ini juga pernah terjadi ini di Desember 2019 Adaro berhasil naik ke sini ya. Namun kembali tidak mampu bertahan sehingga akhirnya turun kembali dan melakukan breakdown terhadap area support ini. Sehingga sekarang area support ini menjadi area resist yang kuat bagi Adaro. Nah, sekarang bagaimana dengan strategi entry-nya? Ya, dengan melihat tone teknikalnya yang sangat positif saat ini ya. Jadi teman-teman jika ingin entry, sebenarnya ada dua skenario sih. Namun saya akan jelaskan satu skenario dulu. Jadi yang pertama adalah kalau dia mampu kembali naik ya, mampu kembali naik melewati area resist ini, teman-teman untuk entry itu bisa nanti beli ketika saham ini break level 1475 ya. Dengan stop loss nanti di put saja tipis di bawah area resist ini yaitu di level 1430 seperti itu ya. Skenario kedua adalah jika nanti teman-teman tunggu dia keluar dari area resist ini dan mengalami pullback. Nah, kalau dia mengalami pullback dia akan retest area resist ini sebagai support. Nah, teman-teman nanti bisa coba beli di area 1450 sampai 1470 ya. Seperti itu ya kira-kira strategi daripada Adaro, di mana memang tone-nya adalah up untuk di minggu depan. Saham yang kedua adalah BBRI. Ya, BBRI saat ini juga tertahan ya di area resist kuatnya. Sebelumnya sempat mengalami akumulasi ya, sampai saat ini juga masih mengalami akumulasi dari pihak asing. Sehingga kalau saya melihat di sini penurunan terjadi hanya dengan volume yang less ya, yang kurang. Jadi ini potensi untuk turun lebih lanjut mungkin agak kecil. Di sini kita lihat ada sedikit support kecil di sini ya, yang bisa menjadi penahan daripada penurunan BBRI di sekitar level
Kita ambil saja sekitar level 4250 itu menjadi area penahan 4250 sampai 4270. Nah, jadi kalau ingin entry teman-teman yang masih ingin pegang atau baru mau entry sampai BRI, saya lihat di sini peluangnya adalah jika nanti BBRI mampu keluar dari resist kotak biru ini yang saya buat ya. Ini teman-teman beli di level ketika dia break level 4400, yaitu skenario pertama. Ya, untuk stop loss nanti tinggal ditempatkan saja sedikit di bawah area resist ini di sekitar level 4300. Atau skenario kedua adalah tunggu dia break, kemudian yang mengalami retest area resist menjadi support, maka teman-teman bisa coba beli itu di level sekitar 4400 ya, kembali seperti itu. Untuk area sendiri, untuk target price sendiri untuk BBRI saat ini masih tipis ya. Karena di sini ada area resist kuat lagi yang menanti pergerakan BBRI, jadi mungkin kalau dia berhasil bertahan, dia akan naik kembali ke level sekitar 4.750. Oke, kurang lebih seperti itu strategi untuk BBRI. Nah, saham yang berikutnya ada juga saham banking ya, teman-teman. Saham banking di sini juga adalah saham BJBR. Ya, saat ini jelas dia mengalami konsolidasi. Kita lihat dari sisi dari sisi indikator MACD-nya yang segera bergerak turun, dan saat ini dia juga sedang berada di area key resistnya ya. Ini merupakan area resist yang sangat kuat karena sudah diuji berkali-kali ya, itu belum mampu benar-benar dilewatin sebelumnya ya. Akhirnya malah breakdown dan sekarang menjadi resist yang sangat kuat. Dan memang wajar ya. Ini kalau bentuknya seperti ini ya, bentuknya adalah scallop besar. Jadi wajar jika ketika dia mencapai titik kuncinya itu, dia akan mengalami rejection. Ya, itu sangat wajar sekali. Jadi tugas daripada BJBR adalah harus bertahan, teman-teman ya. Tugas BJBR adalah harus bertahan. Jika dia mampu bertahan, maka ini akan bisa melanjutkan lagi kenaikannya ya, menuju ke area resist di sekitar level 1720 seperti itu ya. Nah, kalau melihat daripada pergerakan teknikal terakhirnya, ini jelas ada potensi tersebut ya. Karena ini masih berkutat nih di area support dan juga resist kunci, jadi benar-benar di persimpangan jalan untuk BJBR. Jadi jika teman-teman ingin entry, saya lihat di sini area level 1480. Jadi jika break 1480, bisa teman-teman entry di situ ya, dengan stop loss tempatkan sedikit di bawah ini yaitu sekitar level 1410 seperti itu ya. Dengan target price tadi di 1720. Oke, kurang lebih begitu untuk pergerakan analisa teknikal daripada BJBR. Berikutnya adalah WSKT. Nah, untuk WSKT sendiri ini juga bergerak dengan tone yang masih bagus ya. Dan di sini dia coba berjuang nih teman-teman ya, mencoba untuk keluar dari area resist kuatnya ya. Terlihat belum secara prudent mampu keluar ya. Namun ini justru membuka peluang karena ini terjadi penurunan yang tidak diikuti dengan volume ya. Jadi peluang entry-nya adalah sebagai berikut kalau untuk WSKT. Teman-teman bisa coba beli jika nanti dia turun ke area support ini ya, area resist yang diuji sebagai support, kemudian dia sedikit membal. Nah, jadi gitu ya. Jadi dia sedikit membal, teman-teman bisa coba antri di level 1000 sekitar 1140 sampai 1160 seperti itu ya. Jangan terlalu jauh juga jaraknya agar nanti reboundnya tidak terlalu tertinggal. Ya, untuk stop loss sendiri tempatkan di bawah area support ini ya, di level 1100 ya, kurang lebih itu seperti itu. Nah, target price-nya cukup jauh ya pergerakan daripada WSKT. Mungkin dalam perjalanan tidak akan langsung nyaman ya. Di sini memang dia tertahan karena memang ada area resist minor di sini di 1240. Dia tertahan, jadi ini adalah merupakan koreksi wajar. Tapi kalau nanti dia mampu melewati itu, maka dia akan bisa potensi naik dengan cepat ke level 1475 ya. Setidaknya ke situ, ke area resist kuat berikutnya yang siap menanti dan menghadang pergerakan WSKT. Oke, saham berikutnya yang akan saya bahas adalah saham Wika. Masih dari sektor konstruksi ya. Ini saham Wika juga sama ya, positioningnya mirip seperti WSKT, namun dengan tone yang lebih baik. Untuk pergerakan Wika sendiri, di sini saya melihat dia coba keluar ya, namun belum mampu menembus. Dan jika kita melihat daripada pergerakan teknikal daripada Wika, ini memang masih ada potensi untuk turun, teman-teman ya. Masih ada potensi untuk turun memasuki area support gap-nya yang sebelumnya itu dicoba ditembus ya. Jadi ini memang belum prudent, jadi belum kita confirm dia tembus, dia masih akan coba menguji area ini, teman-teman ya. Nah, jadi strateginya bagaimana? Jadi adalah kita lihat nanti ketika dia menguji area ini, yang kita harapkan adalah dia mampu bertahan ya, bergerak menyamping, kemudian agak sedikit rebound. Nah, teman-teman bisa coba ambil di sini ya. Saya perkirakan mungkin dengan tone yang seperti ini dia mungkin akan turun ke level ini, teman-teman ya, ke level 1750 sampai 1770. Jadi kalau misalnya nanti dia confirm rebound ya, teman-teman nanti bisa coba ambil di situ
ya di level 1750 sampai 1770. Ya, dengan stop loss ditempatkan sedikit di bawah area support gap ini di level 1700. Nah, kira-kira akan kemana pergerakan daripada Wika? Ini kalau saya perhatikan, Wika masih ada peluang ya untuk bergerak ke level ini teman-teman ya, ke level 2000. Ya, ini masih menjadi target price yang masih cukup wajar untuk Wika dari sisi teknikalnya ya. Tidak bisa terlalu jauh dulu karena ini menjadi area resist kunci berikutnya untuk pergerakan Wika. Oke, saham berikutnya yang sangat menarik ya dari hasil deteksi saya adalah saham IMAS. Nah, perhatikan teman-teman ya, IMAS di sini tone-nya up, volumenya up ya. Di sini kita perhatikan ada pola yang namanya pennant ya, bullish pennant seperti itu ya. Ini merupakan sebuah pola continuous bullish yang biasanya muncul ketika saham itu bergerak naik, dan ini sekarang terlihat di saham IMAS seperti itu ya. Nah, di sini juga menariknya adalah saham IMAS juga berada di area resist kuncinya teman-teman ya. Area rejection yang cukup kuat yang terjadi di sini menjadi resist kunci bagi IMAS. Dimana ini memang sudah diuji ya, diuji pertama kali ya. Pola tadi mirip ya seperti BJBR, diuji pertama kali belum berhasil. Itu merupakan sebuah hal yang wajar karena memang pergerakan teknikal ini sangat apa ya istilahnya ya, sangat kuat ya. Jadi memang wajar dia mengalami retracement. Sehingga tugas kita selanjutnya adalah melihat bagaimana dia nanti akan bergerak seperti itu. Oke, kita lihat di sini ya, kesempatannya entry-nya bagaimana. Kita perhatikan di sini, saya melihat ya. Nah, jika IMAS nanti berhasil break level 1290, nah teman-teman bisa coba entry di situ ya. Dengan stop loss ditempatkan di level 1200 ya. Di sini agak sedikit high ya risk-nya teman-teman ya. Perhatikan jarak daripada titik entry dengan stop loss agak jauh. Jadi ini memang high risk entry, harap disesuaikan dengan profil teman-teman. Namun jika ditanya ke saya, tone-nya bagaimana? Tone-nya sangat baik teman-teman ya. Ini potensi untuk bisa naik dengan kencang ya jika melihat daripada pergerakan historical daripada IMAS. Nah, target price-nya bagaimana ya? Target price-nya di level area kotak biru yang sudah saya gambarkan ini. Jadi jika nanti IMAS berhasil kembali naik, ini berpotensi nih untuk naik dengan kuat ya. Jika melihat pergerakan daripada pelaku yang ada di IMAS, jadi ini berpotensi untuk naik ke area level target price kita 1650 ya. Kalau market masih sangat positif, maka target ini saya rasa tidak akan sulit dicapai ya. Mungkin dalam waktu 1 bulan, di sampai akhir Desember ini mungkin bisa tercapai ya jika melihat karakteristik pelaku pasar yang terdapat di IMAS. Oke, saham berikutnya yang akan saya ulas adalah saham MNCN. Nah, saham ini juga sedang terus mengalami akumulasi ya. Namun memang saat ini dia sedang bergerak konsolidasi. Nah, ini sama nih di area resist kuncinya ya, sedang berusaha keluar namun belum berhasil ya. Di sini adalah percobaan yang kedua ya. Jadi wajar sih memang dia masih akan berusaha untuk keluar. Ya, namun dengan melihat tone teknikal daripada MNCN ini jelas saya melihat ini ada peluangnya adalah up seperti itu ya. Nah, jika untuk strategi entry-nya, nah strategi entry-nya terus terang kita lihat ya, ini pergerakan candle terakhirnya formasinya memang tipis-tipis. Jadi ini adalah sebuah peluang spekulatif buy teman-teman ya, saya katakan seperti itu. Jadi teman-teman bisa coba beli di level 1050 sampai 1070 dengan stop loss tempatkan di bawah levelnya, kita tempatkan di 1000 ya seperti itu. Itu nanti teman-teman bisa beli, tapi jangan berharap ini bisa naik dengan cepat dulu ya. Jadi kemungkinan besar masih akan bergerak sideways sedikit. Nah, kita harapkan ini ada dorongan daripada buyers untuk membuat harga saham MNCN itu bergerak lebih tinggi. Ya, jadi kalau dia bisa melewati area 1115, itu akan menjadi sebuah patokan pergerakan harga yang baik bagi MNCN ya, untuk bisa terus bergerak naik. Nah, kira-kira akan kemana pergerakan MNCN ini teman-teman ya? Dengan melihat daripada pola price action-nya, ini kurang lebih dia akan berpotensi ke sini teman-teman ya. Akan sedikit menguji area resist minor gap di sini ya. Ya, di situ kurang lebih ya. Jadi dia akan kurang lebih menuju ke level 1250 sampai 1270 ya untuk MNCN. Jika nanti misalkan dia bergerak tapi jelas ini adalah dia bergerak dengan tone yang positif dan dia sudah mencoba keluar, jadi kita lihat ini memang arah-arahnya adalah naik. Seperti itu ya kurang lebih analisa teknikal untuk MNCN, dan berikutnya adalah ISAT. Oke, yang ISAT juga sangat menarik ya, volumenya tinggi sekali, terjadi akumulasi di situ, semua tone-nya adalah positif. Dan jika melihat daripada pergerakan teknikal ISAT ya pada penutupan Jumat kemarin, maka ini kemungkinan besar area resistnya akan bisa ditembus teman-teman ya. Ini coba ditembus namun belum berhasil pada penutupan Jumat lalu, namun dia
masih berada di area tersebut, jadi ini kemungkinan besar ada peluang untuk penembusan terjadi di perdagangan minggu depan jika market kembali bullish seperti itu ya. Nah, jadi strategi entry bagaimana? Kalau yang modal seperti ini saya tidak sarankan kejar ya teman-teman ya. Tapi kita tunggu dia naik, kemudian dia mengalami retest support kembali. Nah, itu adalah kesempatan bagi teman-teman yang entry di ISAT bisa entry saham ini. Ya, jadi tunggu saja di level antara 2630 sampai 2650 sebagai area entry teman-teman. Ya, kalau misalkan dia tidak turun ya apa boleh buat, ya itu bukan rezeki kita. Kita tidak bisa paksa untuk entry di ISAT. Teman-teman bisa coba entry saham-saham lain yang saya ulas pada video ini. Oke, namun bagi teman-teman yang mungkin sudah punya ISAT ya, sudah hold di bawah sini, sudah buy, mungkin di level 2400 ke bawah, selamat, hold saja ya. Tempatkan stop loss teman-teman. Ini pergerakannya masih akan cukup positif ya, mungkin akan sedikit mengalami profit taking di level 3000 sebagai level psikologis, namun jika mampu bertahan maka dia akan naik kembali ke level 3150. Oke, demikian untuk ISAT, kita masuk ke saham BMRI. Nah, saham BMRI juga sama ya, teman. Saat ini dia bergerak dengan MACD bergerak menurun ya. Jadi memang ini melihat adanya konsolidasi ya. Jadi masih ada konsolidasi, makanya dia belum mampu secara meyakinkan itu keluar. Jadi dia mencoba naik ya, terus naik ada higher low, ada higher low di sini. Dia tapi menyentuh area resist kuatnya, tidak mampu bertahan teman-teman. Di sini ada area gap di sini teman-teman ya. Jadi ini belum mampu ditembus oleh BMRI. Ya, namun dia terus membentuk higher low yang terlihat semakin mendekati area resist kuatnya. Artinya kekuatan buyer itu semakin lama semakin kuat. Tekanan seller tidak mampu lagi untuk menekan harga BMRI untuk terus turun lebih dalam. Oke, sehingga jelas saya melihat peluang untuk penembusan area resist tersebut teman-teman ya. Dan ini bagusnya saya melihat ada ruang entry yang cukup nyaman ya untuk BMRI. Teman-teman bisa coba buy jika BMRI break level 6675 ya. Jadi bisa buy di 6700 atau di satu tick di atasnya sedikit ya. Dengan stop lossnya bisa tempatkan di level 6400 ya. Nah, kira-kira akan kemana nanti BMRI ya jika dia mampu melewati area resist kotak kuningnya dan mampu bertahan. Maka kita lihat sebagai TP-nya, TP awal ya. Ini ada area gap di sini teman-teman ya, yang cukup besar juga bagi BMRI. Ya, ini masih bisa akan menjadi penghalang yang cukup kuat bagi pergerakan harga saham BMRI. Jadi ini di level kurang lebih ya, di level 7130 sampai 7150 bisa teman-teman jadikan sebagai target price nanti kalau untuk entry saham BMRI. Ya, sebagai seorang trend following sendiri, saya sudah punya saham BMRI di area bawah, ya, tapi saya tidak akan jual di TP, teman-teman ya. Jadi itu adalah privilege sebagai seorang trend trader ya, cara berpikir kita beda. Oke, berikutnya yang akan saya ulas adalah saham Indi. Nah, ini juga sudah saya mention di channel Telegram saya bahwa kita baru saja entry di sini ya. Dan ini melihat memang secara volume meningkat kembali ya, tone juga kembali meningkat dari sisi garis MACD. Jadi trennya masih kuat. Ini benar-benar kuat teman-teman ya, ditekan namun tidak mampu turun lebih lanjut ya. Dan ini membentuk namanya breakout form ya. Jadi breakout wheel up. Jadi istilahnya kayak membentuk formasi breakout dengan adanya terbentuknya higher low dan juga candle bullish harami. Ya, jadi saya melihat memang ada potensi bagi kenaikan harga Indi untuk melewati area resist kuatnya nih. Area resist kotak kuning ini cukup kuat teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini cukup kuat karena menjadi area rejection yang sering terjadi pada harga saham Indi. Nah, untuk strategi entry bagaimana ya? Nah, terus terang kita lihat ya, ini saya mesti katakan di awal teman-teman ya, ini high risk entry karena jarak antara resist ke stop loss ini cukup jauh teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin beli, coba kita dekatkan ya. Ya, ada dua opsi teman-teman ya. Saya coba antri. Jadi kalau antri di wilayah-wilayah saat ini itu adalah spekulatif buy karena kita belum breakout. Jadi teman-teman bisa coba antri di level 1720 sampai 1750. Ingatnya adalah spekulatif buy. Artinya peluang untuk turunnya lebih besar. Stop lossnya bisa teman-teman tempatkan itu di kurang lebih saja di 1600 10 seperti itu ya. Nah, kalau yang kedua, yang cara yang lebih firm adalah jika dia break level 1840. Teman-teman buy di 1850 sampai ke atasnya ya, dengan stop loss yang berbeda yaitu di level sekitar 1670 ya, kurang lebih seperti itu. Kalau Indi naik lagi, saya melihat ini Indi ya, jika dilihat dari sisi karakteristik pergerakan harga sahamnya, Indi dia mungkin akan ke sini dulu teman-teman ya, akan ke area ini teman-teman, ke area 2200. Nah, ini sebagai target price jangka
menengah berikutnya bagi Indi ya. Yang mungkin kalau market ini masih bergerak dengan sangat kuat ya, melihat pergerakannya ini bisa berpotensi tercapai 1 sampai 2 bulan ke depan ya. Di tengah harga call yang juga masih mengalami kenaikan yang cukup impresif ya. Saat ini sudah di level $74 pada saat video ini dibuat. Jadi sentimen saham-saham call masih sangat kuat. Oke, saham terakhir yang akan saya ulas adalah saham ASI. Ini sebagai saham bonus ya, di mana saham ASI ini mendapatkan akumulasi yang sangat besar dari asing teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini jelas peluangnya adalah up. Nah, dan saat ini secara MACD itu sudah mulai bergerak naik ya, meskipun sumbunya belum terlalu kuat bergerak naiknya. Artinya dia mengalami konsolidasi dan konsolidasi ini akan segera diakhiri ya. Ini terlihat nih dia mengalami konsolidasi di sini ya. Dia berjuang untuk bisa keluar dari area resist kuncinya di sini teman-teman ya. Jadi ini berhasil keluar sebentar namun tidak mampu bertahan, akhirnya turun kembali dan sekarang mencoba keluar kembali. Ya, dan melihat kemampuannya untuk mencoba keluar kembali ini menjadi sebuah sinyal awal di kita ya, yang dikonfirmasikan juga dengan garis MACD yang mulai bergerak naik. Sehingga kalau teman-teman ingin entry, saya bisa memberikan rekomendasi adalah jika ASI break level 5750 ya. Dengan stop loss-nya teman-teman tempatkan sedikit saja di sini di level 5500 seperti itu ya. Nah, target price kemana ya? Masih kelihatan sih di sini teman-teman ya. Masih di area resist kotak kuning yang saya gambarkan ini ya. Di level sekitar 6250 bisa teman-teman menjadikan sebagai TP ASI dalam jangka dekatnya seperti itu ya. Nah, kalau pergerakan yang agak jauh ya, kurang lebih bisa antara 2 sampai 3 bulan ke depan, ini saya lihat ASI masih berpotensi ya untuk naik ini di level sini teman-teman ya. Di level 7150 ya. Ini masih menjadi area 7100 sampai 7150 menjadi area target price ASI dalam jangka menengahnya. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk ulasan teknikal saya pada kesempatan kali ini. Teman-teman bisa terus tonton video-video yang saya utarakan pada channel YouTube ini. Dan juga perhatikan bahwa setiap trading tentu ada resikonya teman-teman ya. Jadi jangan hanya selalu berpikir untuk untung, tapi juga harus selalu melihat risk daripada entry kita. Jadi sesuaikan dengan risk profile teman-teman. Jangan memaksa entry jika merasa itu sahamnya terlalu volatile ataupun resikonya terlalu besar. Oke. Teman-teman jangan lupa terus dukung ya YouTube channel ini dengan subscribe, like, share ya, ataupun teman-teman bisa join di free channel Telegram saya di RSM Saham. Di mana memang secara khusus pada channel ini saya akan memberikan ulasan-ulasan teknikal yang akan dapat membantu teman-teman sebelum entry ke dalam sebuah saham. Oke, terima kasih atas waktunya. Thanks for watching dan see you in the next video.